Halo guys, David sini. Rekomendasi HP terbaik dari Gadgetin edisi tahun 2020. Buat Anda yang lagi nyari HP baru, di sini saya bakal ngasih rekomendasi HP yang menurut saya paling bagus. Semua bakal saya pilihin yang menurut saya punya kualitas paling worth it. Kalau misalnya Anda ragu dan udah ada pilihan lain, ya tentu aja Anda bebas buat nentuin HP yang terbaik buat Anda. Seperti biasa, daftar HP yang saya sebutin di sini adalah HP yang pernah saya coba, yang pernah saya pegang, minimal pernah saya videoin lah. Rata-rata kualitas HP yang kami rekomenin masih bisa bersaing lah buat 2-3 tahun ke depan. Kalau Anda pengen HP baru, ya ini video yang paling cocok. Saya cuma mau ingetin aja, kalau Anda nggak harus selalu punya HP paling baru kok. Nggak harus maksa ganti gitu kalau misalnya nggak ada keluhan apapun soal HP yang lagi Anda pakai sekarang. Jangan beli barang yang Anda nggak butuh lah. Kalau memang butuh, ini rekomendasi dari saya. Kita mulai dari harga 1 juta sampai 1,5 juta. Jadi, harga 1 juta sampai 1,5 juta. Nominasinya adalah Samsung Galaxy A01 Core dan Redmi 9. Udah keren. Dan pemenang buat kategori ini adalah Redmi 10. Tetap kejadian lewat Redmi 9A. HP yang sebenarnya enggak punya sesuatu yang spesial sih. Baterainya lumayan lah, itu gede banget, 5000 mAh. Cuma kalau ada HP yang harganya 1,3 juta dan nggak bikin capek pas kita pakainya, itu saya udah auto recommended lah. Sekarang kita lanjut ke kategori harga 1,5 juta sampai 2 juta. Kali ini nominasinya lumayan banyak lah, ada 4, yaitu Realme C15, Redmi 9, Samsung Galaxy A11, dan Realme C11. Pemenangnya adalah Redmi 9. Sebenarnya Realme C15 punya keunggulan yang sakti banget sih. Dia punya baterai 6000 mAh. Tapi buat saya pribadi, saya lebih doyan Redmi 9 karena dia kuatnya itu jauh lebih merata. Jadi keunggulannya merata banget. Next, kategori harga 2-3 juta. Nominasinya adalah Oppo A52, Oppo A53, terus Samsung Galaxy M21, Realme 7i, dan Redmi Note 9. Pemenangnya adalah Galaxy M21. Dia punya layar yang lebih bagus lewat panel AMOLED-nya, dan baterai 6000 mAh yang daya tahannya bakal bikin orang tenang lah. Tapi ujung-ujungnya saya tetap milih Redmi Note 9 aja buat direkomenin. Karena layar IPS-nya juga tetap bagus, baterai 5000 mAh-nya juga nggak bisa dibilang kecil, dan faktor yang bikin saya milih Redmi Note 9 ada di chipsetnya yang lebih kenceng. Harga memang nentuin banget lah. Sekarang kita naik ke rentang harga 3-4 juta. Nominasinya adalah Realme Narzo 20 Pro, Vivo Y20s, Poco X3 NFC, Oppo Reno 4F, Vivo V20 SE, Realme 7, Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy A31, dan Oppo A92. Dan pemenangnya adalah... Tapi sejak adanya Narzo 20 Pro, ya saya tetap milih Poco X3 NFC juga buat juaranya. Tapi dengan, ya yakin aja lah, nggak sangat yakin. Baterainya juga gede, cuma ada 2 alasan kenapa Anda jangan pilih Poco X3 NFC. Pertama, Anda nggak suka HP gede karena ukuran layarnya memang jumbo banget, 6,67 inci. Dan yang kedua, Anda nggak suka pakai HP Xiaomi karena ya Poco itu punya Xiaomi sih, dan mungkin pas orang denger Poco apaan sih, jadi ya langsung males. Kategori harga 4-5 juta. Nominasinya adalah Realme 7 Pro, Vivo V20, dan Oppo Reno 4. Pemenangnya adalah Realme 7 Pro dengan keunggulan yang tipis banget di bagian baterai yang lebih gede dan charging yang lebih kenceng. Ada NFC juga. Kalau Oppo nggak ada, Vivo ada sih. Sisanya ketiga HP ini mirip-mirip lah dari segi kamera, chipset, layar. Next, kategori harga 5-7 juta. Nominasinya adalah Samsung Galaxy M51, Vivo X50, dan Oppo Reno 4 Pro. Pemenangnya adalah Samsung Galaxy M51. HP ini monster banget sih dengan baterai 7000 mAh-nya, dan dia bukan cuma menang di baterai doang, tapi di bagian lain pun dia bisa ngimbangin kayak. Lanjut ke kategori harga 8-10 juta ya. Berwarna. Ada Vivo X50 Pro, Samsung Galaxy S20 FE, Asus ROG Phone 3, Black Shark 3, Poco F2, Xiaomi Mi 10, dan iPhone SE 2020. Dan pemenangnya adalah Xiaomi Mi 10. HP ini awalnya dijual dengan harga 10 juta, dan itu pun
Saya udah bilang kalau dia worth it banget di video reviewnya. Setelah beberapa bulan kemudian, harganya malah lebih turun lagi jadi sekitar 8 jutaan. HP ini juga bisa dibilang paket lengkap lah. Satu-satunya yang bikin Anda harus mikir 2 kali buat beli HP ini adalah lagi-lagi merek Xiaomi-nya. Karena saya ngerti keluarin duit banyak buat merek Mi, itu rasanya agak gimana gitu. Tapi saya nggak bisa terlalu langsung rekomenin ROG Phone 3 karena kurang aman buat kebanyakan orang. Itu gaming banget HP-nya. Kameranya juga kalah dari Mi 10. Lanjut kategori 10 juta sampai 15 juta. HP itu tambah lama tambah mahal, bukan tambah murah. Nominasinya adalah Huawei P40 Pro, Realme X50 Pro, dan Sharp Zero 2. Pemenangnya nggak ada sih, saya menolak buat memilih dari ketiganya. Golput, Huawei nggak ada Google, Sharp kurang matang OS-nya dan baterainya, terus Realme X50 Pro masih mending ROG Phone 3 atau Mi 10 sih. Jadi 15-20 juta buat dapetin salah satu dari nominasi berikut. Ada iPhone 12, terus ada Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Dan sebenarnya HP ini udah lama sih, dan udah kita bahas di video rekomendasi kemarin, tapi pengen saya sebutin lagi karena spesial, Oppo Find X2 Pro. Pemenangnya sendiri adalah iPhone 12, yang kali ini udah menang banyak banget. Soal barang lama yang tetap bakal saya rekomenin kalau dia memang sebagus itu. HP ini underrated banget sih, tapi aja. Dan kategori terakhir 20 juta ke atas. Ini udah kelas sultan sih. Ini nominasinya adalah iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, dan Samsung Galaxy Z Fold 2. Demikian rekomendasi HP dari Gadgetin buat tahun 2020 akhir ini. Xiaomi bener-bener menang banyak ya, karena mereka memang bisa konsisten terus hadirin HP dengan value tinggi, dan saya nggak pengen nahan-nahan buat muji mereka. Semoga di rekomendasi ke depan kita bakal dibikin lebih bingung lagi. Demikian video rekomendasi kali ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.